gitu. Makanya banyaknya parodi-parodi ya, banyaknya parodi-parodi yang misalkan mata buta gitu kan, terus taruh di mata itu. Saya nggak pernah ngikutin itu karena saya merasa tindakan itu tindakan yang tidak baik gitu, tindakan yang tidak baik. Tapi secara keseluruhan ya, secara keseluruhan ini masalah kan sudah menjadi masalah nasional gitu kan. Jadi sebenarnya kita sebagai masyarakat dan netizen itu kan, anggaplah netizen biasa gitu. Kita punya apa namanya? Punya hak untuk bersuara tetapi dengan sopan dan jaga adab gitu. Nah, semisalkan ada seseorang saya mau gitu loh. Saya mau ditegur apa aja gitu. Saya mau ditegur apa aja. Misalkan ada kata-kata saya yang di luar atau kelewatan gitu, nggak apa-apa gitu loh. Saya mau ditegur kalau memang kendati itu memang adalah sebuah kesalahan gitu. Tetapi saya sih lihat-lihat kan, karena saya juga introspeksi diriku, yang mana kira-kira omongan saya yang ini gitu loh kan. Tapi saya itu nggak mau gitu loh. Saya nggak mau, maksudnya saya nggak pernah. Coba kalian lihat video-video saya. Misalkan kalau saya bilang, saya mengatakan apa siapapun itu, saya nggak pernah mengatakan itu gitu loh. Saya nggak pernah bilang, saya itu di dalam bikin video itu, misalkan ya si FA pun punya video, saya akan mengatakan misalkan FA tidak suka dengan Densu karena ini gitu. Jadi saya akan mengatakan itu, dan saya rasa sepanjang perjalanan saya gitu, saya tidak mau mencontohin orang-orang. Misalkan gua ngomongin orang dengan kata-kata kasar, misalkan aku ngomongin orang, misalkan kayak biasanya aku kalau kayak orang-orang ya, contoh biasanya orang marah-marah, dia kebun binatang keluar semua, atau ngomongin apa gitu. Jadi saya ini cuman netizen biasa saja gitu loh, netizen biasa saja gitu. Gak ada yang spesial dari saya gitu. Gak ada yang spesial dari saya. Jadi saya cuman apa namanya ya, netizen biasa yang bikin video. Nah, dan yang kebetulan saya itu apa namanya ya, kenal Novi juga biasa-biasa saja sebenarnya. Cuman kan kita semua sama yang seperti ada di sini, kita mensupport dia ya. Karena kalau menurut pandangan beberapa orang Novi itu salah, Novi itu apa gitu loh. Tapi menurut pandangan kita, menurut kita kan semua masing-masing bisa punya pendapat gitu loh. Jadi ya udah, itu pendapatnya orang kan masing-masing gitu. Begitu loh guys. Jadi ya udah. Kalau gue pun seandainya ditegur yang mana, saya juga orangnya itu tidak sulit untuk mengerti dan tidak sulit untuk apa namanya, merasa bersalah dan minta maaf kalau memang ada yang salah gitu. Begitu loh guys. Jadi ya udahlah. Jadi ya udah. Saya sih pada inti dasarnya gue netizen biasa aja, dan gue menyuarakan apa yang ada di isi pikiran saya. Dan saya berpikir kalau yang keterlaluan itu banyak gitu. Yang keterlaluan itu banyak gitu. Dan kebetulan aja mungkin karena dia merasa saya ada kedekatan, padahal sebenarnya enggak. Biasa saja semua gitu, biasa saja. Gitu loh guys. Ciao. Enggak, sebenarnya beginilah, situasi kan semuanya lagi panas ya. Saya ambil pemikiran, situasinya semua lagi panas gitu kan. Jadinya mungkin pikirannya gitu ya, situasinya lagi panas, mungkin di pikirannya itu jadinya saya keikut-ikut gitu. Karena maksudnya
Mungkin kan maksudnya karena merasanya saya itu ada kedekatan, padahal enggak. Saya sama Novi biasa saja gitu, biasa saja. Biasa saja, saya sama Novi pun biasa saja sayang gitu loh. Jadi just for friend, dan saya adalah orang di mana kalau ada berita viral apapun, kalau ada sesuaian menurut saya gitu, saya akan up, dan tidak cuman semata-mata di dalam kasus Novi ini aja gitu. Tidak semata-mata dalam kasus Novi ini saja gitu. Jadi kayak dulu pun saya membahas banyak hal lah gitu. Tapi Koko dikatain bosnya Novi. Maksudnya gimana ini? Aku bosnya Novi. Siapalah aku ini? Aku ini orang biasa saja sayang. Biasa saja, biasa saja. Iya betul Reda. Saya rasa seperti itu gitu. Tapi apapun itu ya kita terima saja gitu loh. Kita terima saja. Mungkin ada yang komplain sama diri kita. Kita tetap bawa positif dan bawa terima kasih saja gitu loh. Kalau memang ada misalkan kita ditegur kan, anggaplah kan kita ditegur gitu. Kalau kita ditegur, kita memperhatikan di mana salahnya kita harusnya berterima kasih gitu. Ya, kalau maksudnya dibilang jenderal itu terlalu hebat lah untuk saya. Saya siapa sih? Saya bukan siapa-siapa gitu. Saya biasa aja. Saya manusia biasa saja gitu. Manusia biasa saja yang punya banyak kekurangan, dan siapapun baik teman, baik orang yang tidak mau berteman sama saya, tetapi kalau seandainya dia mau memberitahu saya tentang apa, ya udah gitu loh. Saya terima aja. Mau bagaimanapun saya terima. Kalau memang saya dikritik saya terima. Jadi saya terima biarpun saya dikritik. Bukan masalah takut gak takut, itu hal di belakang gitu. Makanya saya kan live gitu, karena saya pikir saya tidak mau kalian terlalu banyak berasumsi yang bukan gitu. Saya tidak mau melawan dan saya tidak mau tetap saya ambil sama dengan bosnya di netizen. Oh gitu. Jadi saya tetap ambil positifnya saja. Saya tetap ambil positifnya saja gitu. Saya ambil positifnya aja gitu. Jadi kalau kita ditegur ya udah kita terima kasih. Mungkin ada di dalam diri kita ada yang kurang kan, seperti itu. Begitu loh sayang. Aduh. Sebenarnya saya itu begini loh. Kalau dibilang saya itu seperti itu, lebih banyak orang yang lebih daripada saya. Saya cuma menyampaikan apa isi kepala saya, dan saya rasa netizen juga pun sepakat dengan saya. Tapi saya masih berusaha untuk menggunakan kata-kata yang baik gitu. Jadi saya nggak pernah. Jadi misalkan kayak orang-orang gitu ya, kayak orang-orang dia taruh perban di mata gitu. Orang-orang taruh perban di mata, dan beberapa teman-teman saya pun saya bilang jangan, karena menurut saya itu hal yang seperti itu tidak baik, dan saya tidak lakukan itu gitu. Dan saya tidak lakukan itu karena saya merasa itu tidak baik begitu. Kalian pernah nggak lihat saya parodiin atau apa? Saya tidak pernah berbuat seperti itu karena saya berpikir itu tidak layak. Nah, kalau dibilang misalkan aku semata-mata belain Novi saja, kemarin pun waktu masalah Farhad dengan Salsabila, ya kalian mungkin bilang, oh kayaknya Koko udah belain Eva. Enggak. Waktu Salsabila sama Eva, saya dengan keras mengatakan saya tidak sepakat dengan kalian kalau kalian menyalahkan FA, tetapi FA difitnah untuk saat itu gitu loh. Dan saya dengan keras di beberapa live saya juga pun kalian mungkin pernah lihat, karena saya itu seperti itu gitu loh.
Saya seperti itu orangnya gitu. Ya jenderal apa siapalah saya ini kan begitu. Tunggu dulu ya, merokok dulu guys ya. Sabar ya guys, saya tutup dulu sayang ya. Ya seperti itulah guys, pokoknya intinya begitu ya. Kita tetap sama-sama ya berdoa aja semoga semua apa namanya semua berjalan baik-baik saja. Siap. Jadi kayak netizen itu ya. Kalian bantu ini, maksudnya bantu pantau saja. Yang mana memang merasa dan saya perhatikan dan saya salah. Saya ini bukan manusia yang anti kritik, enggak. Saya bukan manusia yang anti kritik. Kalau memang saya dikritik ya saya terima gitu. Gitu loh sayang. Jadi saya juga di sini, saya juga mau berterima kasih untuk para netizen ya yang ada di sini dan mengenal saya secara baik gitu. Saya berterima kasih gitu. Koko adalah netizen berpangkat jenderal, enggak lah. Apa namanya itu terlalu hebat lah buat saya, terlalu hebat buat saya terlalu hebat gitu. Kabar apa kabar? Baik. Jadi ya begitu ya guys ya. Saya bukan tipikal orang misalkan begini. Orang ada yang ngomong seperti itu gitu. Terus saya dengan frontal saya membalas dan apapun enggak gitu. Ya udah. Saya terima segala kritikan kalau memang itu jatuhnya memang benar. Saya terima kritikan karena saya juga manusia biasa. Begitu. Begitu loh guys. Kalau jenderal kan ada pangkatnya, aku nggak ada pangkatnya. Gitu. Dan mungkin juga di sini pasti kan akunku itu lagi dipantau ya. Jadi adalah mungkin orang dari pihak seberang juga yang menonton. Ya saya terima segala kritikan apapun yang masuk kepada saya terima. Saya terima kritikan, saran apapun saya terima gitu. Saya terima apapun itu gitu. Karena juga sebenar-benarnya manusia, ya saya juga nggak perfect 100% gitu. Saya nggak perfect 100%. Jadi ya begitu. Kalau saya sih orangnya punya prinsip gitu. Ada tekanan-tekanan di dalam apa namanya? Di dalam diriku yang saya tidak mau mengikuti orang lain yang terlalu jauh gitu. Tapi memang gaya bahasa saya memang frontal. Tapi saya tidak menggunakan kata-kata yang tidak terpuji seperti itu gitu loh. Selamat siang Pak Jenderal. Lu, kalau gua jenderal lu apanya? Gue di atas jenderal, komandan. Di atas jenderal apa sih? Nggak ada ya? Jenderal paling tinggi ya? Udah, nggak usah bahas itu lagi lah. Kita bahas yang lain saja, yang happy saja gitu. Apa sih, Neti? Oh iya, jenderal paling tinggi ya. Kagak ada yang lebih tinggi lagi dong berarti. Ada panglima besar. Oh gitu. Lagian tuh engkok ngapain sih? Si engkok mah. Jadi untuk yang kayak gitu ya, kalau kalian tanya saya statement saya seperti apa ya, seperti itu yang tadi yang saya jelaskan. Aku Dewi Perang. Jadi kalau gua jenderal lu presidennya aja lah, drama.
Aku presiden. Kan udah di akun aku kan udah tertulis tertera netizen ring 1 Novi Pratiwi. Keranjang kuning mana kok? Kamu cantik juga ya. Ih, Leoni naik Leoni. kan udah dikasih tahu kemarin netizen, ya kan? Mau ngomong apa sih? Ya, si baper engko. Si engko baper amat. Emang si Koko Hirocimut kenapa engko? Kalau takut dengan tidak takut itu relatif lah. Cuman maksudnya siapapun yang mengkritik kita, siapapun yang mengkritik kita, baik itu secara keras maupun secara pelan, kita harusnya berterima Kalau kasih gue takut gitu. nggak? Kalau gue sih enggak. Nah, Karena kita menurut dengarkan gue, dulu. gue nggak ada unsur ke arah sana. Halo Leoni. Halo Leoni. Halo Leoni. Ya, Kenapa? saya termaksud orang yang tidak suka membuli. Di sini Oke. saya bukan dari warga Agus, bukan siapa-siapanya Agus. Siap. Martin, bila ada yang membuli keluarga yang terkena musibah dan dia sedang menderita, itu saja, rasa kemanusiaan aja. Oke. Kalau di somasi Alvin udah tahu, udah tahu. Bukan di sini aja saya berkomentar ya, di setiap saya ada waktu. Siapa yang membuli Agus, saya bantah. Karena saya punya hati nurani juga. Gimana kalau itu terjadi dengan keluarga saya? Namun saya bukan keluarga dari Agus. Nah, terus menurut Mbak Leoni, saya bulinya di bagian mana ya? Udah itu aja. Oke, thank you ya. Ada Siva nggak sih kemarin malam gue ngomong apa Siva? Ingat nggak? Di room siapa itu? Di room siapa Siva? Lupa gue. Oh, keep smile, keep smile. Ingat nggak gue ngomong apa Siva kemarin? Ada Ada. cece aku katanya selalu Kamu hadir. naik Siva, jelaskan aku ngomong apa kemarin di room itu. Kamu masih inget nggak? Ya, kamu masih inget nggak kata-kataku kurang lebih? Siap, siap. Naikin si siapa tuh? Siapa? Si Ica, Sivanian. Coba biar tahu, Ivanian. biar paham. Coba ini apa request coba. Kalau aku tuh dengan tegas sudah memberitahukan, aku hanya menegakkan yang menyerang personal si Novi, yang memfitnah, Maaf ya salah klik, Bos. Salah klik. yang memfitnah, salah klik. yang menyerang pribadi tanpa bisa membuktikan, itu yang aku akan. Nah nih, coba Siva, kamu ada nggak inget sedikit kata-kata aku kemarin apa? Iya, ingat. Intinya kalau itu jangan pedulikan masalah personalnya Agus sama Teh Novi. Cuman kalau ada yang menyerang pribadinya Teh Novi, kita maju paling depan. Tuh. Jadi ini berlaku untuk semuanya, siapapun itu. Mau kalian juga di pihak si A, kalian tidak boleh menyerang pribadi si Novi apalagi memfitnah. Dan itu pun juga kebalikannya. Jika kalian di kubu si Novi, kalian tidak boleh memfitnah si A. Oke, dan kembali lagi, kita tidak bisa membendung netizen, ratusan ribu netizen yang tapping
mengatakan si A itu kemauan netizen, ya. Jadi ibaratnya kalau aku secara pribadi aku sudah mengatakan dengan lantang dari kemarin-kemarinnya lagi bahwa kasus ini udah mau selesai, udah mau kelar nih kasusnya, ya. Setiap pihak itu sekarang udah ada pihak A, pihak Novi, dan pihak si donatur. Ya sudah, itu udah dipegang oleh orang-orang yang berkompeten di dalamnya, yang kita harus percaya karena masalah kasus ini selesai. Tapi ingat, satu yang aku selalu ingatkan dari kemarin, ya, yang aku tidak suka adalah jika seseorang menyerang personal Novi, memfitnah, menjatuhkan tanpa bukti, itu yang aku pasti akan maju paling depan. Jadi kalau di room aku, ya, kalau kalian tuh selalu tapping-tapping tentang si A, si A-nya kemana? Si Agusnya kemana, Ci? Agus mandi nggak? Kan gue selalu jawabnya apa? Kenapa lu nanya Agus ke gua? Emang gua keluarganya, lu tanyalah sama orangnya langsung. Jadi yang aku lebih concern adalah bagaimana, ya, netizen-netizen di luar sana yang memfitnah, oke, yang memfitnah Novi tanpa ada bukti. Contoh, kayak yang mengatakan yayasan berkedok maling, ya itu yang gue concernin. Tapi untuk permasalahan Novi sama Agus, gue udah bilang gue tidak akan pernah mau bahas apapun dari kemarin-kemarin. Dan si Koko juga nggak ada ngebahas itu. Jadi gue nggak ngerti patokan dia bersama si Koko itu dari apa. Patokannya karena Tenovi berterima kasih itu loh pasti. Nggak peduli, dia berterima kasih kan juga sebut 3 nama gitu loh. Bukannya gue kalau asam lambung kan kayak kok gue juga nggak disebut ini itu. Kalau gue secara otomatis ibarat kata ya lu cari gitu, karena gue tidak pernah menyerang personalnya Agus. Yang gue tindak adalah orang-orang yang memfitnah tanpa bukti, yang mengatakan si Novi yayasan berkedok maling, ya kan? Lu buktiin nih akun-akun yang mengatakan Novi berkedok maling kan, terus kan lu buktiin secara nyata gitu, jangan keluarnya di medsos kayak begitu. Jadi ibaratnya kita jangan dikatakan memihak Novi terus tiba-tiba Agus dibully. Itu tidak ada kemauan kita untuk si netizen itu tapping, karena kita tidak punya kuasa untuk mengatur jari-jari netizen. Begitu loh. Kita kagak ngebahas soal si Agus misalkan, tapi netizen dibuat tapping-tapping kayak begitu. Lah masa disalah di kita? Jadi kalau aku secara pribadi, dan tadi asam lambung juga merasa kok gue nggak dilaporin sih ini, kalau aku secara pribadi aku merasa aku tidak ada pernah menyerang personalnya dari si Agus, tidak pernah gitu. Jadi yang aku concern adalah orang-orang yang ya memfitnah Novi tanpa bukti, menjatuhkan Novi tanpa bukti. Itu doang concernku, ya kan? Makanya aku selalu menjelaskan, kayak contoh si Rika tuh, ya kan? Dari kemarin diajakin ketemu susah amat, cuman bikin-bikin VT, komentar-komentar. Gue mau ngejelasin sumber penghasilan Novi itu dari mana, jadi biar lu itu jelas gitu loh. Jadi biar lu tidak menyebar fitnah di luaran sana, padahal lu di komal-komal jelas-jelas menyerang personal Novi. Itu kan sebenarnya itu udah lebih parah kayak gitu. Jadi itu sih menurut aku tuh, Siapa di sini yang sudah pernah melihat? gitu. Jadi ibaratnya kita tidak ada kuasa untuk mengatur netizen untuk mengetik gitu loh, mengetik apa yang mau mereka ketik. Jadi kalaupun kita ngedukung Novi, bukan berarti
gue punya kuasa untuk mengatur ketika netizen, dan gue selalu mengatakan dari kemarin ya Siva, saksi ada mungkin itu subuh-subuh jadi yang record nggak ada, gue mengatakan ini kasus sudah mulai selesai ya, jangan ngebahas tentang Novi dan Agusnya, oke? Jadi lebih concernnya itu adalah orang-orang yang memfitnah dan menjatuhkan Novi, itu doang kalau gue mah. Karena menurut aku kasusnya udah mau selesai. Karena menurut gua di room-room itu selalu diputer-puter permasalahannya Agus lagi. Padahal udah mau selesai. Kayak gitu. Jadi menurutku ya, buat si Engkok, kalau Engkok mau melaporkan Koko Hiro atau mungkin siapapun, itu hak Engkok. Boleh. Nggak apa-apa. Gitu. Nggak masalah. Kan nanti itu semua bisa dibuktikan sendiri gitu. Jadi jangan berpikir bahwa ibarat kata yang mendukung Novi itu yang akan berkata jelek buat Agus. Nggak seperti itu konsepnya. Mereka sendiri yang sudah terbentuk sebelum kita ada di garis terdepan Novi. Mereka sudah terbentuk sendiri. Mereka sudah bisa menilai sendiri. Kita masuk itu bukan untuk membuat netizen itu berpikir buruk tentang Agus, malah kita yang selalu mengatakan gak usah ngebahas itu lagi karena kasus sudah selesai. Yang ngebahas itu malah rum koma sebelah Engkok, jadi Engkok itu lebih jeli ngelihatnya gitu, lebih jeli ngelihatnya. Pantaunya itu jangan pantau di kubu yang ibarat kata merasa bahwa itu kubu yang membuat Agus itu tersudut. Jangan begitu, justru malah engkau nggak tahu. Mbak, Begitu. tunggu dulu, saya buktikan sama kalian ya. Saya buktikan sama kalian semua, Mister Wan. Saya buktikan sama kalian semua ya. Aku itu orangnya aku bikin video itu aku mengecam Aji dalam tindakan ini. Ada, tunggu, sabar ya, dibawa-bawa soalnya ini banyak sekali. Ya sudah, pokoknya intinya gue lebih mengetahui dan lebih mengenal si Koko Hiro sama asam lambung. Sebenarnya kalau lebih barbar si adik gue asam lambung. Lihat podcastnya Denny Sumargo yang membahas tentang Agus yang disiram air keras. Kalau ingin masalah ini di-stop, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Anggapannya lah Agus ini adalah seorang manajer dan mempunyai staf ya, bawahan. Dia menegur bawahannya itu karena melakukan kesalahan, tetapi bawahannya itu tidak terima dan akhirnya sempat terjadi perkelahian. Dan ketika si Agus ini pulang, dia disiram dengan air keras. Si Agus mengalami luka parah dan matanya 98%. Di sini mungkin si Agus ini ya, dia hanya seorang manajer. Yang saya mau bahas, si Agus ini mempunyai atasan lagi. Jadi segala sesuatu apapun yang terjadi di sebuah perusahaan, jadi si bos ini tidak akan memanggil staf yang melakukan kesalahan, tetapi yang dipanggil atau dimarahi ketika ada kesalahan itu si Agus. Karena di sini ada yang mengeluarkan statement, memang harus diterapkan memanusiakan manusia. Saya setuju. Tapi apapun alasannya, tindakan yang seperti ini sangat kejam, sangat keji ya. Karena segala sesuatu bisa dibicarakan dan bisa dilakukan dengan cara yang jauh lebih baik, jauh lebih tidak premanisme seperti ini. Nah, ini video sebelum semuanya terjadi antara Novi dan Agus. Ini video, aku ada bikin beberapa video untuk itu. Nah, saya memang orangnya seperti itu gitu loh. Emang Leoni kenapa sih tadi gue nggak denger deh? Leonid kan tadi yang saya naikin. Ya, dia bela si Agus dari tadi, nggak usah ditanggepin, itu dia mancing-mancing gitu loh. Semakin ditanggepin, kita akan semakin ngomongin Agus terus, netizen nanti takutnya ke kiri. Halo Elsa, kemarin aku ketemu Elsa loh. Ternyata cocok loh, cantik loh dia. Cantik dia, rambutnya, nenongnya, apa namanya, giginya,
Lu ngapain Elsa? Mau apa huru-hara apa hari ini? Dirimu disebut dengan sebangsamu loh. Ya udahlah, kalau kita dikritikan mau keras mau pelan ya kita terima gitu loh. Kita anggaplah itu, kita ambil positifnya sebagai bentuk sayang kan begitu. Ayolah, adu kekuatan. Mulut kau Elsa, Elsa. Jadi Adu seperti itu. kekuatan dong, jangan takut. Dia pakai kursi roda. Bentar lagi metong. Mulut kau Elsa. Iya, bentar lagi metong beneran. Metong, tong, 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 tong. Satu pukulan aja loh. Satu tinjuan aja. Udah innalillahi wa inna ilaihi raji'un loh dia. Ayolah, kasih semangat. Biar ini Koko Hero ini lawan. Dia usah takut. Ada Elsa. Paling depan. Kalau aku yang disebut langsung ku datangin. Betul. Kalau aku disebut ku datangin. Betul. Ku seruduk betul di orangnya. Ada 100 oknum pengacara katanya. Akan ada jadinya, Kak. 100 anak naga, sorry. Anak kura-kura apa anak naga nggak tahu tuh. Apa anak sunggokong, apa anak supakai nggak tahu aku. Ini siapa sih yang ditegur lagi nih? Ini ngomong. Ditegur tok-tok lagi aku ini. Dirimu nggak ada ya kita, nggak ada ya. Mulutmu, aku dari tadi aku diem loh. Nggak maksudnya ini kata-kata ini. Udahlah Elsa, lu yang anteng dan damai sayang. Aku mau kamu hidup benar, hidup ini tenang, udahlah. Ya Allah. Ditegur sama encekmu itu, encekmu. Tua kali ya. Mulutmu Elsa. Ke Elsa jangan gitu disomasi. Ya somasi kalau salah penjara apa susahnya? Heboh netizen tuh. Tapi sebelum aku masuk penjara, aku mau lawan semuanya di ring. Semuanya. Gak usah cuma keluar-keluar di sosial media dia doang. Apalagi kalau ngatain aku bincung. Ya kan? Ngatain aku bincung ya lawan aku lah di ring sebagai laki-laki. Belum tahu aku nih. Dia punya turunan 9 naga, aku pun punya turunan. Nah, buaya lagi keturunanku. Nah, 9 buaya, 10 buaya aku. Ada buaya darat. Ada buaya apa lagi? Buaya playboy di ini apa Iya, namanya? buaya Dago. buntung, buaya putih, buaya hitam, buaya merah. Ya kan? Ayo kasih semangat lah, Koiro ayo dong. Lawan balik. Oke. Kerjaan, iya dia kerjanya itu sekarang kalau si Elsa itu kerjanya itu ini ternak buaya dia. Ternak buaya dia. Asam lambung, apa kabarmu hari ini Asam? Baik, jangan menjolimi, menghujat kaum lemah. Dia tuh laki-laki. Si Gus-Gus tuh. Teh Nopi seorang perempuan. Perempuan tuh kaum lemah. Perempuan jangan diserang ya. Tapi dia serang-serang Teh Nopi terus. Hello. Gak usah membalikan fakta deh. Nggak usah dibaca, Kak. Dia mancing dari tadi. Nggak usah dibaca. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Aku seneng kok dipancing-pancing. Aku senang dipancing-pancing. Suwe kau Elsa, suwe. Iya, kalau dia somasi saya, berarti dia merendahkan dirinya sendiri. Apalagi kalau ngatain saya apalah ini itu. Saya satu doang jawaban saya. Kalau kau bener laki-laki lawan saya di ring. Itu aja. Selesai. Dia akan malu, bener. Entah itu si FA, entah itu si 9 naga, entah itu si 10 naga, ya kan? Entah itu si RD, si apalah. Ya, sebangsanya itulah. Komodo-komodo itu. Dia udah baik sekarang, Kak Elsa. Pelanggaran Elsa Kartanegara. Oh, pengelanggaran lagi hapus Elsa. Elsa pelanggaran Elsa.
begitu ya guys. Jadi aku juga apa namanya, gue juga lagi kerja ini udah kok, sudah. Elsa kena pelanggaran guys. Lagi-lagi Elsa. Kalau nggak Elsa drama halu tuh, dua orang itu tuh pelanggaran, nggak terima dia pakai akun yang satu lagi. Tenang, aman itu. Akunku banyak. Mulut kau Elsa, nanti aku di ban ini. Tapi dari banyak-banyak netizen yang komen, yang bela Agus tuh cuma si Leoni loh, lainnya nggak ada. Maksudnya bukan masalah bela sih, yang bahas-bahas Agus kan dia yang mancing-mancing. Lainnya pada dukung Koko kayak gitu-gitu. Enggak lah, karena apa namanya ya? Karena kenapa begini ya? Ini semua merupakan pelajaran, tapi saya itu mewanti-wanti diriku gitu loh. Jadi saya adalah orang yang beragama juga. Saya mewanti-wanti diriku itu tidak membuli orang secara brutal gitu. Tapi saya itu orangnya itu mainnya misalkan apakah Tenovi bersalah? Tanda tanya. Nah, sedangkan netizen yang menjawab, ya saya nggak bisa mengontrol netizen, apapun netizen yang menjawab gitu. Nggak apa-apa, itu cuma PL aja. Ntar 10 enggak, dia mendepak si Elsa tadi ini. Leoni sih, gue tuh pengen ngomong sama dia. Tadi udah gue naikkan. Oh udah, naikin lagi coba. Masih ada si Leoni. Mungkin dia, tapi dia tetap ngomong terus. Mana Yang Leoni? Komal-komal lain tuh udah nggak ada yang bahas kayak Agus Novi kayak Iya, gitu. udah dibuka sama Udah Bang nggak Kakul ada, udah nggak ada. 77. Iya, Jadi tapi menurut sih tidak. aku sih udah selesai ya, nggak ada permasalahan. Kalau gua mah dari kemarin udah selesai kayak contoh nih Kang Cilok. Aku kan udah ngomong kalau dia udah men-take down apapun video tentang Novi ya kalian tidak boleh menghakimi mereka lagi. Udah cukup, selesai. Mau diperpanjang. Iya, dan lagian begini, ini masalah kan sudah mau selesai gitu. Makanya gua itu yang gua pasang mukanya itu yang lucu-lucu aja. Kadang gua pasang mukanya Tenovi, semangat Tenovi, begini begini begini. Kadang FA, saya bilang FA apa FA itu siapa sih? FA merajuk ke Kemensos, kan kayak gitu-gitu doang kata-kata gua, gitu loh. Oh, FA itu siapa? Gak tahu aku Elsa. Nggak lama nanti kita disomai bareng-bareng ya, berdua kita ya. Kayaknya Elsa ini kepengen gantikan saya menjadi jenderal netizen. Kau pengen gantikan aku, Elsa? Iya, hidupmu terlalu tenang gitu. Aduh, Enggak, maksud gue Leoni mana sih Leoni? udah capek aku bolak-balik ke Polda. Coba Leoni naik. Ya ini udah aku jambak-jambak kan naik. Saya itu pun siapa? Mau Rika, mau Kang Telur, mau Enggak, masalahnya dia itu menyelesaikan masalah, mau naik monggo. Gua mah mau yang pro, mau yang kontra, gua mah gue terima tuh semua. kayak gue tuh jadi kayak berpikir gitu. Dia tuh kayak menggiring opini seolah-olah kita menjatuhkan disabilitas. Buktinya mana? Kasih bukti, lu memfitnah lo itu, gue laporin lo. Buktiin Coba di dulu, Indonesia nggak ada hukum ya, udah ku gitu, penggal semua hukum. buktiin, gitu kan. Khususnya gue ya, yang Leoni sebutkan terus buktikan, ya. Gue dari awal berprinsip adalah kalau ini gue secara pribadi loh. Tapi kan gue udah bilang dari kemarin, di circle gue adalah ada Kohiro, Asam Lambung, dan Elsa. Biarpun aku tidak ada kedekatan juga yang kayak Koko lebih dekat sama Elsa, tapi memang kita udah sering masuk. Kita itu punya pemikiran tuh beda-beda. Biarpun tetap tujuan kita adalah ke Tenovi. Gitu. Kalau aku lebih concernnya adalah
ke orang-orang yang memfitnah atau menjatuhkan Tenovi tanpa bukti. Udah itu doang. Di live aku tuh aku selalu concernnya ke itu. Tapi kalau dibawa orang tapping-tapping kayak tentang Agus, gimana coba? Kita nggak bisa melarang netizen untuk ibarat kata pakai jari-jari mereka. Kita sudah mengatakan jangan membahas itu, tapi tetap netizen ketik. Jadi itu jadi apa ya? Jadi kayak kalian itu ibaratnya nih yang Leoni tadi ya khususnya, buktinya mana? Gitu. Kalau di room sebelah malah jelas-jelas itu yang bisa dilaporkan. Karena mereka menuduh memfitnah tanpa bukti. Itu udah jelas banget. Antara yang laporin si Novi atau yang laporin Yayasan Seluruh Indonesia. Karena mereka berani menyebut Yayasan Berkedok Maling. Tapi poinnya adalah mereka berani nggak nyebutin tuh yayasan-yayasan apa? Katakanlah yayasan. Kalau mereka nggak berani sebut, berarti yang mereka katakan adalah Yayasan Seluruh Indonesia. Itu bukti ada. Itu udah jelas banget sebenarnya. Kalau di room-room kita, ya, kita nggak pernah namanya ibarat kata concern ke Agus, nggak pernah. Tapi netizen sendiri yang mengerti karena mereka sudah terbentuk dari lama dari permasalahan ini. Jadi secara pribadi aku ya silakan gitu. Kalau memang mau melaporkan silakan. It's okay, aku juga nggak masalah. Tapi buktikan gitu. Jika kalau misalkan dia Satu melaporkan aku, aku mau nanya nih, ya. Itu si Agus yang sakit matanya atau kakinya? aku kurang tahu kalau itu. Mungkin karena mungkin air kerasnya itu mengenai kaki kayaknya. Perasaan nanti Atau bisa mungkin jalan deh. atau mungkin dia lama tidak beraktivitas, kebanyakan di kasur, akhirnya terganggu ini Nah, apa jadi namanya, pas disiram itu kan energinya, keras, jadi kekuatannya. kena ini loh, kena kaki, kena tangan, jadi merembet. Jadi dia kayak punya apa namanya ya? Apa bahasanya itu kalau kena kaki, kena tangan itu kayak bukan beruntusan, kenanya itu kayak kena apa namanya? Katanya dia itu apa misalkan kalau kita kena paku itu, kena paku berkarat. Tetanus. Nah, iya kayak gitu-gitulah. Kayak gitu Tapi lah. kemarin dia jalannya lancar kok waktu di rumah. Kan di video kan. Nah terus yang kedua itu yang buta tuh di mata sebelah kiri atau sebelah kanan. Kok kapasnya beda? Ini sih ganti-ganti. Sudah Pak Alvin Lim, intinya Elsa Ratu Nyinyir pengen disomasi. Surat terbuka buat Pak Alvin Lim. Elsa Ratu Nyinyir siap disomasi. Begitu kan Elsa? Iya, Masa somasi muter-muter lah kalau berani, nanya kalau enggak banyak mata kanan kiri kumpulkan udah. 9 naga Gue tuh. tahu maksud lu. Intinya Udah gua si tahu Elsa maksud lu. iri sama gua. Dia juga mau disomai. Enggak, dia terlalu sayang sama gua. Jadi kalau disomai, somai bareng-bareng katanya. Aku aja panggilan somasi udah berapa puluh aja nggak datang-datang. Ntar gua sama Apalagi si Elsa satu sel ya. Kita main ini, main QQ Domino, Elsa. Domino. Aduh, ya Allah 9 naga ada. Elsa, Tadi tapi kursi ini roda udah Elsa, mau metong. Elsa jangan bilang itu bukan 9 naga loh Elsa, jangan salah loh. Hah? Jangan salah, itu blunder banget kalau akan aku udah bilang dari kemarin jangan sebut 9 naga karena itu nggak ada hubungannya dengan 9 naga Elsa. Makanya bukan 9 naga dia, jangan kebawa. Iya, tapi jangan sampai menyebutkan itu karena itu sensitif. Seolah-olah kamu itu nantinya akan membuat menotis Itu kan bahwa di itu 9 Beijing, naga. bukan di Indonesia. Orang itu di film drama kok adanya.
Iya, tapi kan orang-orang Indonesia juga tahu tentang si koko-koko apa sih namanya yang memang memang mereka punya komunitas itu. Itu. Langsung aja ngomongnya engkau. Terus itu dia punya komunitas, harusnya dijaga komunitas itu ya, jangan sampai dirusak sama mulut-mulut yang seperti dia gitu loh. Kan sih yang nggak ada salah sembilan naganya lah Elsa, kan engkoknya yang ngebawa. Ya harusnya yang ditegur si ingkonya, bukan aku yang ditegur. Ya Kenapa si makanya ingko mungkin itu kan kemarin dia bawa itu? makanya kan dia kemarin udah ditegur kan, makanya dia udah bilang di live dia atau apa kan tidak membawa-bawa itu lagi, sembilan naga lagi. Ya akhirnya ditegur kan, ya bagus kan, ditegur sudah, berarti Itu memang makanya sembilan kita naga tidak juga di mengakui sini dia. juga jangan membahas itu karena itu sensitif sekali Ya, loh. maksudnya si drama ya cukup sama pusaran dia aja. Jadi jangan sampai kita bermasalah dengan orang yang lebih runyam lagi gitu loh maksudnya. Kalau lu mau bermasalah sama si engkau mah nggak apa-apa, tapi kalau sembilan naga masalah kan mereka nggak tahu menau, dia cuma hanya dibawa namanya gitu loh. Ya justru itu biar si sembilan naga tuh tahu kelakuannya dia, kalau enggak Udah ya dia keluarkan lah dari sembilan naga itu kalau ada komunitasnya. Kan dia ngomong kan sembilan naga Beijing. Oke, bahas yang lain. Bahas. Oke, aku udah mau close ini, aku kayak tambah mumet ini. Sekarang tuh yang dibahas tuh ada itu loh yang lagi viral, Agus Buntung. Iya itu Apaan kenapa? sih itu Elsa? Iya itu beneran kok, Hah? beneran. Itu beneran. Beneran astaga, kau nggak lihat beritanya kah? Gimana? Coba kita pindah ke situ aja yuk. Bener Agus Buntung, beneran. Dia ngapain? Dia kenapa? Astaga, dia abis melecehkan perempuan. Terus? Masa dia abis diperkaos, ya perkaos anak kuliahan. Tapi yang melakukan itu Buntung, tangannya dua-duanya. Jadi dia mau di penjara. Udah Siapa yang ditangkap. menyelidikan? Korbannya 7 orang. Iya, aneh gak sih? Tuhan. Ih, Aneh aneh lah. gak sih? Aneh lah. Dia di perkaosnya di hotel lagi. Ya Tuhan. Coba, aneh nggak? Kalau aku sih ya, kalau prinsip aku cuman gara-gara uang sih ya, cuman gara-gara harganya beda gitu loh. Ngerti kan maksudku? Orang Buntung loh bisa buka pintu hotel. Sudah jadi apa Maria? Sudah jadi tersangka karena disparitas, makanya sementara dijadikan tahan rumah. Oh gitu. Aku nggak tahu loh masalah ini. Itu yang lebih unik loh aku. Orang Buntung bisa buka pintu hotel. Aku nggak tahu Maria, thank you ya atas informasinya ya. Oh begitu. Iya. Aku ketawa loh itu, geli sendiri. Halo Koko Hiro, Cece, Kak Halo. Silvanian, Kak Elsa. Kenapa Maria? Iya itu emang udah heboh kasusnya Koko. Jadi awalnya satu korban yang bicara, habis itu berjumlah 7. Sekarang udah nggak tahu sih, yang kalau 13 aku belum dapat informasi dari media yang Kalau terpercaya si ya. pelaku ini buntung, kenapa yang perempuan itu nggak melawan gitu? Coba Kak Elsa jelaskan. Saya juga bingung ya. Kau juga Tapi bingung setahu- Elsa, aku pun bingung kan melawan Tapi lah. banyak narasi ya tadi yang saya lihat di videonya, karena ada pengancaman, curhat masalah masalah apa? Masalah Bongkar pribadi gitu loh, bongkar aib. Jadi gini, Ini dia kan apa buntung si gitu. mahasiswi ini diancam akan dibongkar aibnya. Jadi harus mau melayani si A ini gitu, si Agus Buntung ini gitu. Informasinya dari pihak korban ya.
Tapi nggak masuk akal, Maria. Aku bilang nggak masuk akal. Ini nggak masuk akal. Ta- Nah, tapi kemarin yang dari pihak tersangka itu mengatakan berbeda. Dia tidak mengakui tidak ada pengancaman ataupun ingin membongkar aib tersebut gitu. Cuma yang aku aneh, korbannya kenapa lebih daripada satu? Itu loh. Nah, kalau Apakah memang ini misalkan ada atas dasar settingan? pengancaman yang itu maksudnya kok 13-13-nya itu punya aib gitu. Aku yang nggak tahu terupdate, aku sih tujuh orang yang sudah dari kepolisiannya memang Kata diwawancara 7 anak-anak di ya. sini 13 katanya. Kurang tahu deh. Terakhir aku dapat informasinya baru 7 sih. Enggak Coba masuk lihat dulu akal, ya, lihat semua dulu kasusnya beritanya ya. itu tidak masuk akal. Seorang maaf Tuh, ya, Yoi 13 katanya. seorang yang cacat, mohon maaf, apalagi tangan gitu loh, ya. Tapi dia bisa melakukan seperti itu, pakai apa? Pakai kaki, ya kan? Nggak tahu, tapi posisi yang dibilang si itu Kak Elsa dibilang sama si tersangka itu posisinya dia di bawah Udah Nah, lihat di pada bawah. saat Kemensos, melakukan. Suka ada suka dong, berarti suka ada suka. Kalau dengar saya Kemensos. sih, Tunggu dulu kalau Kemensos. saya sih Korban asumsi Agus Buntung. saya, Dengar dulu, korban Agus Buntung 13 orang. ya udahlah itu pokoknya ya. Cuman gini, mohon maaf ya, Iya. bukan saya membela si pelaku, bukan. Cuman gini, kita kan diciptakan sama Tuhan tuh kan punya akal dan punya logika dan otak, ya kan? Coba deh kalian pikir mendalam-dalam seorang Agus Buntung ya, terus melakukan seperti itu. Otomatis kalau kita nih misalnya aku mau melecehkan Koko masih punya tangan, otomatis Koko lawan aku dong. Ya sebenarnya sih seperti Cuma orang itu butuh harusnya kan. kok gitu. Ya, apalagi Ini ada ini di bawah umur mahasiswa. nggak? Ada di Mahasiswi. bawah umur nggak? Sorry, mahasiswi. Mahasiswi. Cuma mungkin gini, si anak ayam ini mungkin jadi kupu-kupu malam. Mungkin ya, ini mungkin ya. Terus di kamar perjanjiannya bayarannya sekian. Terus di kamar beda lagi perjanjiannya. Mungkin karena ini orang buntung, aku kerjain aja. Mungkin si perempuannya seperti itu. Kalau nggak mau, ya saya bilangnya ini pelecehan gitu loh. Ini asumsi saya ya, gitu loh. Seperti itu karena memang mohon maaf, sekarang banyak anak-anak ayam itu jual derong. Mohon maaf nih ya. Yang saya pakai logika saya yang saya tangkap. Masa 13 orang, mungkin 13 orang itu dia jualan. Gitu loh. Itu jualan, mungkin harganya beda. Ditentukan harga apanya beda, terus di kamar beda, ada seperti itu banyak. Gitu loh. Gitu menurut saya sih sebenarnya. Coba selidikin yang lebih mendalam gitu. Karena polisi pun nggak bisa menangkap. Karena memang blunder buktinya gitu loh. Mungkin karena mungkin malu gitu si pihak perempuannya, ya udahlah jadi ini aja lah, jadi pelecehan aja lah gitu loh. Gitu. Sebenarnya ini cuman masalah harga, sebenarnya masalah harga nggak pas, itu aja sih. Selesai. Masalah harga. 13-13-nya harga nggak pas gitu. Iya, kayaknya masalah harga nggak pas gitu. Menurut saya gitu loh. Jadi kalau yang ke-13 ini yang muncul mungkin ya ada beberapa orang yang muncul ini, aku juga ikut-ikutan, berapa dilecehkan, ternyata kan enak, endul ya kan. Ada dapat uangnya pas, mungkin mereka juga pingin yang lebih gitu kan. Kita nggak tahu gitu loh. Kita aja loh orang yang mohon maaf ya notabene masih normal aja masih bisa kita lawan gitu loh, apalagi ini yang buntung 2 tangan gitu, kita jorokin aja dia udah nggak bisa bangun lagi ya kan, itu udah lari berteriak-teriak kan, aneh apa berteriaknya beda. Iya sih, kalau aku ketemu pelakunya saya bilang udahlah masalah harga ini gitu loh. Udah kali itu masalah harga anak-anak ayam ya ini. Belum tentu juga kalian itu perawan. Udahlah beres itu. Mungkin beda 100, 200, 300. Udah selesai sebenarnya, nggak usah diadukan. Cuma tapi kisahnya lucu. Aku ketawa, aku geli. Ya, info dari tersangka sih bilangnya atas dasar suka sama suka, bahkan yang membayar biaya homestay-nya tersebut adalah korban. Begitu. Oh.
Suka sama suka. Enggak, Ya, Nah, apapun bentar yang dia Koko. bilang itu, Maria dia yang bayar hotelnya. Ya berarti si perempuan itu stay di situ bahasanya gitu loh. Masa kalian nggak paham masalah itu? Perempuan kupu-kupu malam ya, mohon maaf nih, dia akan stay di hotel itu, akan stay di hotel atau di Wisma dimanapun itu dia, gitu loh. Ya, jadi ini perempuan malam sayang. Jangan bilang, Ika itu kan masih sekolah. Hei, anak SMP aja banyak yang stay sayang di Mangga Besar. Hello. tapi Udah, 13 orang, masa 13 orangnya begitu semua, Elsa? tidak, Mas. Maksudnya gini loh kok. Ini kan gara-gara booming cuma satu orang. Mungkin yang lainnya juga mungkin ada sakit hati kurang 100 200 gitu loh. Jadi ya udahlah. Jadi kan kita belum apa? Belum cukup bukti buat menyalahkan si ini gitu. Kalau aku sih ya, kalau nggak masuk akal lah, ini nggak masuk akal seorang seorang buntung tapi digituin gitu. Mungkin ya namanya seorang buntung kan memang mungkin punya hasrat gitu loh, pingin mengeluarkan apa, pingin tapi duitnya kurang kayak gitu loh, gitu mungkin gitu. Cuman kecocokan harga sih sebenarnya, semua orang tuh cocokan harga. Munculnya Ratu Nyinyir di sini, jangan sampai ya yang 13 orang itu ya sebarkan, jangan sampai yang 13 orang itu yang melaporkan Agus Buntung ini. Saya kenal itu kupu-kupu malam. Kalau ada kenal-kenal itu satu, ada anak gue di situ, oh udah, aku habisi di situ. Ya, aku bongkar, aku kuliti betul. Dia ada seorang lon-lon, ya. Mampus kan? jadi yang udah melapor itu Koko 2 orang ke Polda yang di NTB itu. Terus yang 10 orangnya, sebenarnya 10 orangnya ini belum dilaporkan, makanya belum dijadikan ini apa, baru melaporkan ke Komisi Disabilitas Daerah KDD NTB begitu. Jadi untuk sementara yang baru masuk ke Polda itu 2, yang pertama sama yang kedua gitu. Nah berlanjut jadi 7, itu informasinya belum masuk laporannya sebenarnya, belum ngelapor secara resmi gitu ke Polda atau Polsek lah, ya itulah ya, ke polisi lah gitu. Tapi yang 10 orang ini sudah lapornya ke KDD. Nah pihak KDD itu ada 1 orang yang menyelidiki dari sosial medianya aktivitasnya si tersangka. Katanya informasinya bahwa dari aktivitas dia bahkan bisa sebenarnya nggak perlu makan kayak disuapin, itu tuh kayak tampilan baru-baru. Dulu-dulu tuh sebelumnya entah benar entah enggak ya, entah benar entah enggak nih. Ini baru informasi sekilas yang aku dapat seperti itu. Intinya dia menyelidiki aktivitas melalui sosial media yang lama, itu dia sebenarnya bisa melakukan aktivitas tanpa perlu bantuan orang lain. Maksudnya yang aktivitas sehari-hari ya, kayak makan, kayak apa tuh dia udah bisa sendiri. Jadi kakinya tuh emang udah berfungsi sekali untuk melakukan kegiatan tersebut gitu. Cuma ini masih diselidiki. Ini dari pihak KDD-nya yang ngomong, salah satu wakil dari pihak KDD, Komisi Disabilitas Daerah, begitu. Yang lucunya namanya juga sama ya. Nah, Memang ya namanya Agus ini bermasalah terus. Enggak, Pusing maksudnya kali loh. ininya apa namanya? Yang bikin aku itu heran gitu maksudnya. Jadi makanya dari kemarin aku live itu orang bilang Agus Buntung apanya? Apanya? Tapi aku kan nggak mudeng gitu. Bang RD udah tahu, dia di komalnya Bang Faktual itu kan diminta bantu masalah Agus Buntung, terus dia ngomong, aku udah trauma bantu sama yang namanya Agus. Kan kemarin aku cerita, aku komen. Kata Bang RD gitu. Iya, kan kemarin aku komen pas ada Bang RD kok. Oh. Ya, Tapi memang ini masalah ini sih, bener masalah harga sih. Saya nggak terlalu percaya karena ini masalah harga. Ini harga cocok-cocokan sebenarnya. Udah selesai aja gitu. iya karena pandangan beberapa orang pengen digituin ya Allah. Pandangan beberapa orang ya nggak semua mengatakan bahwa sebenarnya tersangka pun sebenarnya melakukan tindak pidana yang ke arah pelecehan tersebut begitu. Kerjanya pakai kaki, Maria. Hah? Infonya sih seperti itu Kak Elsa. Enggak, soalnya ini aku udah pengalamannya. Pengalamannya apa? Ada anak yang hamidun duluan, terus
tidak diizinkan bapaknya menikah dengan si laki-laki itu, akhirnya apa? Dibilangnya pemerkosaan, pelecehan. Nah, itulah. Itu jadi aku kalau masalah-masalah begini-begini mah hafalah. Aku hafalah masalah ini, masalah harga sebenarnya nggak cocok. Hai. Ya kan, masalah harga yang tidak cocok, tidak seimbang. Jadilah seperti ini. Wah, Gitu Tapi sih. Maria kemarin gue ketemu si Elsa loh, cucok dia. Emang tinggi kan? Tinggi. Gue rasa aku berantem sama Elsa kalah aku beneran. Aduh. Pokoknya kalau nyender ke Kak Elsa tuh empuk, empuk. Ya empuk memang, empuk memang. Empuk dia. Ketemuan di mana? Kemarin kan gua mepet ke tempatnya dia. Jadi gua memang sengaja makan malam di situ. Terus gua telepon si Elsa suruh datang. Ngeri kali Tete Elsa kalau bahas gitu, semangat kali. Tete Elsa sudah banyak pengalaman, dia tahu bagaimananya, makanya ya. Mana kan aku nih dari kemarin tuh ngomong tuh, itu ada Agus Buntung yang melecehkan orang gini gini di hotel. Tar Aku dulu. pikir satu Kak Elsa, aku pikir satu. Oke lah kalau satu masih percaya gitu, maksudnya dia tidak, masih bisa lah gitu dalam logika aku. Kok jadi dua, kok jadi banyak gitu. Mungkin gini, mungkin Mar, Kocak mungkin sih. yang satunya juga sama ya, mungkin kupu-kupu malam juga, maksud aku tuh gitu. Cuman mungkin pernah disakitin sama dia gitu loh, pernah, maksudnya dibayarnya tuh kurang, awalnya 300 jadi 150 gitu lah, akhirnya ya udahlah buntung lah, inilah kasihan juga lah, gue bilang gitu. Mungkin kebanyakan seperti itu, aku paham. Soalnya waktu itu pun ada juga temanku gitu, kurang ajar memang, dia bilang kenapa aku, katanya, aku di chat ngomongnya berapa, 400, pas datang 150, kan kurang ajar. Mana aku udah di ewong, mana orangnya cacat lagi. Ya udah, aku kasihan lah, itu ikhlas lah, sodakoh katanya gitu. Sodako pula. Iya, serius. Aku sekarang kan masalah-masalah begini-begini, ya udahlah gitu loh. Ya udahlah, cuman memang kebanyakan itu yang udah berpengalaman. Mungkin anak ayam ini, anak kampus ini mungkin ya, dia tidak pengalaman itu. Emang kebanyakan anak-anak kampus tuh memang yang bikin huru hara sih. Di dunia pelancongan dan di dunia hiburan tuh kebanyakan Ya kan anak-anak kalau secara kampus. logika kan harusnya kalau memang diperkaos kan didorong atau apa kan bisa kan, ya enggak sih? Iya, intinya cocok-cocokan harga. Udahlah itulah. Masalah itu mah aku langsung ketebak sudah. Sodako. Apalagi Ya Allah. gini, apalagi iya, si ceweknya yang bayar hotel. Memang gini loh. Kebanyakan yang stay itu di hotel, ya kan? Star kupu-kupu malam tuh yang punya aplikasi hijau tuh di mana? Di hotel. Dia micik, atau enggak, kalau dia nggak micik sepi di aplikasi hijau, dia keluarlah tek ke rumah makan yang rame. Dia cari pesona kayak gitu, cari pesona. Jadi ada yang suka, ada engko-engko gitu, atau ada apa gitu, berapa gitu, di mana, Wisma ini, oh di Wisma, iya, atau enggak di hotel ini berapa, 500, bisa nego, bisa berapa, 300 adanya, ya udah cus, tapi uang duluan ya gitu. Jadi paham lah ya, paham kan maksud I. Jadi hey, yang mau melaporkan 13 itu hati-hati loh, ada Ratu Nyinyir loh ya. Jadi paham loh Ratu Nyinyir tentang dunia begituan. Udah capek aku ngomong. Oke lah Elsa, gue lagi mumet juga ini. Gue mau ini kerja dulu. Gue lagi Mumet ya, mau dilaporkan. Mau dilaporkan sama Kok mau sebangsa. dilaporkan di Enggak somasi? lah. Enggak lah. Jadi gua tadi kan udah menjelaskan panjang kali lebar. Gua tetap ambil positifnya. Kritikan keras maupun pelan, kita ambil positifnya. Mereka itu sayang sama kita. Udah, sayang kalian semua. Ih, kalau aku jadi kau kok, aku gas balik loh itu.
Enggak lah. Banget kok ya, cuekin aja kok, cuekin aja. Jangan cuekin, gak rame. Gak rame. Hajar balik kok. Hajar balik kok. Nah, kalau gua kan maksudnya kan kalau seandainya ada orang pun dengan keras ya kita nggak usah ngikutin gitu. Jadi kita ambil aja semuanya itu secara positif. Apa namanya, sepandai-pandainya manusia kan pasti ada kesalahan. Jadi kalau kita dikritik kita terima masukan itu untuk kedepannya lebih baik. Bye bye, sayang kalian semua. Elsa, Bye bye serang Koko. terus ah. Bye.